Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang eh, penentuan C gabungan atau koefisien runoff dalam saluran drainase. Oke, kembali ke sumber dari saluran drainase itu sendiri. Ini kita akan membedakan sumber debit dari saluran drainase. Yang perlu teman-teman perhatikan di dalam eh, penentuan debit ini, kalian harus bisa dan harus memahami bahwa saluran drainase itu adalah saluran yang berfungsi untuk mengalirkan air hujan ke badan air. Berbeda dengan saluran sewer. Saluran sewer itu merupakan saluran yang berguna untuk menyalurkan air limbah, baik limbah domestik maupun non-domestik ke unit pengolahan atau ke WWTP. Jadi outputnya itu berbeda. Kalau yang tadi saluran drainase itu dia ke badan air, kalau saluran sewer itu dia mengalirkan air ke unit pengolahan atau ke WWTP. Selanjutnya, apa saja sih komponen yang mempengaruhi besarnya debit yang masuk ke saluran drainase? Jika kita lihat gambar di samping, ini adalah merupakan saluran, ini bisa jadi saluran drainase, bisa juga menjadi saluran irigasi. Karena konsep yang digunakan untuk saluran drainase dan irigasi itu sebetulnya hampir sama, namun berbeda fungsi. Kalau saluran, atau bisa juga dia dikombin gitu ya. Kalau saluran drainase itu untuk mengendalikan genangan di suatu area, genangan atau debit limpasan atau yang kita sering sebut sebagai runoff di suatu area, sedangkan saluran irigasi itu berfungsi untuk atau sebagai saluran yang berguna untuk mengairi area persawahan. Namun, apa kesamaan yang terjadi di sini? Sama-sama menggunakan prinsip dari bentuk saluran terbuka, menggunakan persamaan Manning untuk desainnya. Oke, kita kembali lagi ke saluran drainase. Apa saja yang mempengaruhi saluran drainase tersebut? Saluran drainase tersebut, air yang masuk ke saluran drainase tersebut dipengaruhi oleh beberapa komponen, diantaranya adalah komponen C. Ini teman-teman bisa lihat di layar teman-teman, koefisien pengaliran. Koefisien pengaliran ini yang kita sebut sebagai koefisien runoff. Artinya semakin terbangun suatu area tersebut, maka nilai koefisien runoff-nya akan semakin besar. Karena itu merupakan perbandingan antara air yang menjadi aliran permukaan atau yang mengalir di atas permukaan tanah dengan air yang masuk ke dalam tanah atau terinfiltrasi ke dalam tanah. Itu pasti akan memiliki perbedaan antara area yang masih natural dengan area yang sudah terbangun. Nanti akan kita berikan contoh simulasinya. Oke, yang kedua itu terkait intensitas curah hujan. Tentunya ini adalah faktor terpenting dari saluran drainase. Suatu negara itu jika memiliki intensitas curah hujan yang tinggi, pasti dapat terlihat dari saluran-saluran drainasenya gitu. Sebagai contoh misalkan di negara Timur Tengah, mungkin kita akan tidak familiar melihat saluran drainase yang membentang di sepanjang jalan atau di sepanjang permukaan tanah gitu, karena memang daerah tersebut tidak memiliki intensitas curah hujan yang tinggi, bahkan sangat kecil sekali sehingga dirasa tidak begitu dibutuhkan untuk saluran drainase seperti ini. Lalu apalagi yang mempengaruhi debit dari saluran drainase? Yaitu adalah luasan area tangkapan atau nilai A. Luasan area tangkapan ini adalah daerah mana saja,
di mana air hujan itu jatuh di suatu area, masuk ke, ke dalam saluran drainase. Jadi ada lahan yang itu menjadi daerah tangkapan untuk air hujan, lalu eh, aliran permukaannya itu masuk ke saluran drainase tersebut. Makanya untuk saluran drainase di sini eh, per section, perhitungannya per section atau terpotong-potong. Area-area mana saja yang akan masuk ke saluran tersebut. Karena tidak semua eh, area itu akan masuk ke satu titik saluran drainase. Namun dia akan terkumpul dan terakumulasi menjadi satu. Jadi kalau untuk saluran drainase itu dia dari hulunya berukuran kecil sampai ke hilir itu akan menjadi besar karena merupakan akumulasi dari berbagai saluran-saluran. Oke. Nah, ini terkait koefisien pengaliran. Nah, tadi seperti yang sudah saya jelaskan, koefisien pengaliran untuk area yang masih natural, dia tentunya akan banyak yang masuk ke dalam tanah atau terinfiltrasi, sedangkan yang menjadi runoff itu semakin kecil. Ini kalau teman-teman lihat, ini adalah ilustrasinya ya. Ilustrasi area yang masih natural dengan area yang sudah terbangun. Jika kita lihat di area yang sudah terbangun, air permukaan akan menjadi lebih besar. Ini 55%, kalau di sini tadi 10%, dan yang masuk ke dalam tanah ini sangat sedikit. Dengan besaran nilai runoff atau nilai C tadi, itu akan mengakibatkan aliran permukaan menjadi besar, potensi genangan juga akan menjadi besar. Nah, semakin terbangun suatu area, maka semakin tinggi kebutuhan akan saluran drainase tersebut. Ini area tangkapan, ini salah satu, ini contoh simulasi ilustrasinya. Jadi area tangkapan itu, ini kalau kita lihat ya, cabang-cabang kecil ini adalah saluran drainase alami atau saluran atau sungai ya. Sungai itu merupakan salah satu saluran drainase alami. Konsepnya hampir sama seperti ini untuk saluran drainase. Ada area ini kita sering sebut sebagai jalur primer atau jalur utama atau jalur pengumpul. Ini primer, sekunder, dan yang bercabang ini adalah area-area tersier. Nah, yang dimaksud dengan area tangkapan itu ini. Yang masuk ke tersier ini mana saja? Kan tidak semuanya masuk ke tersier. Area yang masuk ke tersier mana saja? Area yang masuk ke sekunder mana saja? Nah, jalur primer ini adalah akumulasi dari semua itu. Misalkan yang ada di sini, ini hujan di sini, pasti akan masuk ke tersier, masuk ke sekunder, baru masuk ke primer. Jadi dia merupakan bentuk akumulasi. Namun perlu diketahui juga teman-teman, tidak semua itu akan masuk ke saluran tersier yang sama, namun dia memiliki daerah-daerah tangkapan tersendiri. Artinya daerah tangkapan di sini itu adalah daerah yang ketika hujan itu jatuh, itu salurannya yang akan mengakomodir air hujan tersebut. Seperti itu. Atau kalau kita lihat dari penjelasan di bawah ini, catchment area atau daerah tangkapan air merupakan suatu wilayah dataran yang merupakan suatu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami. Yang batas di darat merupakan pemisah topografi yang dapat berupa punggung-punggung bukit atau gunung, dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Itu jika kita mengambil ilustrasi dari bentuk saluran drainase alami. Jadi secara alami dia sudah ada saluran drainase tersebut. Nah, saluran drainase yang baik itu adalah saluran drainase yang tidak langsung membuang airnya ke lautan, namun semaksimal mungkin bisa menginjeksi air ke dalam tanah atau terjadinya infiltrasi ke dalam tanah. Karena fresh water itu jumlahnya yang sangat terbatas,
freshwater itu jumlahnya sangat terbatas dan sangat sedikit. Ketika kita memiliki freshwater langsung dibuang ke laut, itu akan mubazir gitu. Di laut itu banyak air namun tidak bisa dikonsumsi. Itu tadi terkait area tangkapan. Lalu yang berikutnya adalah terkait intensitas curah hujan. Nah, intensitas curah hujan ini juga menjadi faktor terpenting dalam saluran drainase. Oleh karenanya ketika kita melakukan desain untuk saluran drainase nanti diimplementasikan, jika dihitung secara manual itu kita bisa menggunakan persamaan Manning. Jika kita menggunakan software, kita bisa menggunakan software SWMM, nanti bisa disimulasikan menggunakan software SWMM tersebut. Nah, curah hujan sendiri merupakan ketinggian air hujan yang terkumpul dalam tempat yang datar, tidak menguap, tidak meresap, dan tidak mengalir. Curah hujan 1 mm artinya dalam luasan 1 meter persegi pada tempat yang datar tertampung air setinggi 1 mm atau tertampung air sebanyak 1 liter. Nah, kurang lebih seperti itu terkait intensitas curah hujan. Jadi, semakin tinggi intensitas curah hujan, maka potensi desain saluran drainase juga akan semakin besar. Karena memang ini pokok yang akan kita bahas. Pertama adalah intensitas curah hujannya, kedua kita melihat ke koefisien runoff-nya, ketiga kita melihat daerah tangkapannya seluas apa yang akan masuk ke saluran tersebut. Nah, intensitas curah hujan ini dalam mendesain saluran drainase, kita menggunakan intensitas curah hujan, menggunakan PUH atau periode ulang hujan, bisa pakai yang 10, 20, bahkan 25 tahunan dilihat. Jadi ketika kita melakukan desain, kita lihat berapa periode ulang hujan tertinggi selama kurun waktu misalkan 25 tahun terakhir. Seperti itu. Khususnya untuk mendesain saluran primer. Karena saluran primer itu dia harus mengakomodir hujan yang jatuh di area tersebut. Hujan yang jatuh di area tersebut harus terakomodir oleh saluran primer. Jika itu sampai tidak terakomodir, maka yang terjadi akan terjadi luapan saluran drainase yang mengakibatkan genangan atau banjir. Nah, oleh karenanya kita menggunakan data curah hujan tertinggi yang pernah terjadi di area tersebut. Kita bisa melihat atau mereverse beberapa tahun yang lalu atau sampai 25 tahun yang lalu berapa hujan tertinggi yang terjadi di area tersebut. Itulah pentingnya intensitas curah hujan dalam mendesain saluran drainase. Nah, ini yang menjadi pokok pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu penentuan C gabungan. Penentuan C gabungan, jadi sebelum melakukan perhitungan debit saluran, maka terlebih dahulu harus dapat diketahui koefisien pengalirannya. Contoh di sini ada perhitungan koefisien limpasan pada area A. Area A. Mungkin nanti kita bisa tampilkan contoh gambarnya, tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait soal seperti ini. Contoh perhitungan koefisien limpasan pada area A. Jika kita ketahui luas area A itu adalah 0,82 km persegi, yang terdiri dari area pertanian dan area permukiman. Area pertanian itu sebesar 0,1 nilai C-nya. Sangat kecil ya, karena di area pertanian itu air hujan yang jatuh 90% atau 70% meresap ke dalam tanah, 10% menjadi aliran permukaan atau yang kita sebut sebagai C pertanian ini, dan sisanya menjadi terevaporasi. Nah, nilai C di sini ini adalah nilai pendekatan, teman-teman. Jadi tidak bisa dijadikan acuan angka fix, namun yang pasti kalau C pertanian dengan C pemukiman pastinya lebih kecil C pertanian. Beberapa sumber baik itu SNI maupun textbooks lainnya memiliki acuan yang memiliki nilai C yang berbeda-beda. Lalu nilai C pemukiman 0,60. Ini nilai koefisien runoff-nya, di mana luasan dari
pertanian itu adalah 10%. Ini sebagai contoh misalkan dilihat dari peta tata guna lahannya, artinya dari area 0,82 itu luas pertanian hanya 10%-nya, dan untuk mencari luasan pertanian, tadi kan kalau total keseluruhan adalah 0,82, 10%-nya adalah 0,082 km persegi. Untuk persentase A pemukiman itu adalah 90%, dilihat dari peta tata guna lahan. A pemukiman atau luasan area pemukiman yaitu persen luas total pemukiman dikali luas area keseluruhan. 90% dikali 0,82 artinya itu dia memiliki luas besar 0,738 km persegi. Nah, nilai C dapat dilihat dalam tabel koefisien. Mungkin nanti akan kita tampilkan di pembahasan berikutnya. Artinya nilai C ini sudah ada ketetapannya, yang tadi saya bilang itu ketetapannya berbeda-beda tergantung dari referensi yang teman-teman gunakan. Bisa menggunakan SNI atau textbook lainnya, itu tidak menjadi permasalahan karena nilai C di sini adalah nilai pendekatan. C gabungan ini yang akan kita gunakan nanti untuk menghitung debit saluran drainase, karena saluran drainase tersebut dipengaruhi oleh tadi apa saja, ada komponen C atau koefisien runoff, ada komponen I atau intensitas curah hujan, dan juga ada komponen A atau luasan area tangkapan. Nah, A pertanian dikali dengan C pertanian ditambah A pemukiman dikali C pemukiman. Ini dikalikan dan dijumlahkan. Nah, di sini perlu dilihat teman-teman, ini ada dibagi oleh luas pertanian dan pemukiman. Maka C gabungan yang diperoleh adalah sebesar 0,52. Jadi tadi bukan berarti kalau misalkan C pertanian 0,1, C pemukiman 0,6 ditambah dibagi 2 jadinya 0,35, bukan seperti itu. Tapi kita juga harus memperhatikan faktor dari luasan masing-masing tutupan lahan tersebut. Nah, oke, mungkin untuk penentuan C gabungan pada saluran drainase pada sesi ini saya cukupkan. Untuk pertanyaannya silahkan berikan pertanyaan di kolom komentar, dan next kita akan membahas terkait saluran drainase yang lebih detail lagi. Mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.